مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP IT ya, apa SDIT? Saya lupa aja. SDIT ya, dan TKIT. Dan TKIT ya. Semoga Allah menjaganya dan juga seluruh Dewan Guru, Bapak Ibu yang hadir pada pertemuan kita di siang hari ini. Semoga sejak awal sampai akhir pertemuan kita sampai selesainya diisi dengan kebaikan dan Allah pun mencatat kita semua sebagai kumpulan orang-orang baik. Amin. Ya, kita akan membahas tentang tetap beriman di masa wabah. Ya, tetap menjadi seorang mukmin di masa wabah. Ya, ketika musibah datang, memang reaksi orang macam-macam ya, termasuk wabah yang sekarang kita alami. Ada orang yang, mohon maaf, dia bikin video-video potongan untuk lucu-lucuan, gambar lucu-lucuan, melupakan sisi, apa istilahnya, kepekaan terhadap mereka-mereka yang telah menjadi korban. Ya, kalau seandainya posisi mereka sebagai korban juga, salah satu anggota keluarganya ada yang kena hingga sampai wafat, mungkin mereka nggak akan berani sampai membuat video-video seperti itu. Atau misalnya ada yang berisikan tentang penyesalan, kenapa hal ini perlu terjadi hingga sampai mereka memaki-maki Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaki-maki takdir, dan seterusnya. Di mana para ulama kita mengatakan man sabballaha wa rasulahu faqad kafara. Ya, orang yang memaki-maki Allah dan Rasulnya, orang tersebut telah keluar dari Islam. Nah, ini membuktikan bahwa betul musibah itu bisa membuat orang ada yang justru semakin jauh dari agama. Ya, karena faktor keputusasaan. Tapi ada juga dengan musibah, ya, orang-orang terpilih mampu melewatinya, karena yang namanya emas ditempa dengan dibakar, maka manusia ditempa dengan cara diberikan musibah. Sebagaimana nasihat Luqman al-Hakim kepada putranya. Ya, kita akan bahas tetap beriman di masa wabah, yaitu judulnya salah tulis ya. Kita masuk slide kedua. Ya. Ya, kita masuk di slide kedua, yaitu tentang definisi atau makna musibah. Ya, musibah sudah jadi bahasa kita ya. Ya, jamaknya adalah al-musibat atau al-masaib. Ya, secara bahasa artinya al-syiddah. Ini secara bahasa atau etimologis. Asyiddah artinya penderitaan, gangguan, kesulitan, kesusahan. Ya, tergantung konteks kalimat. Kadang juga diartikan dengan paceklik begitu. Ya, bahkan juga kadang diartikan makruh. Ya, hal-hal yang dibenci, sesuatu atau kondisi yang dibenci itu juga musibah. Ini makna secara bahasa. Adapun secara istilahan, secara terminologis dan hal yang biasa memang yang namanya sebuah kajian itu selalu yang namanya definisi ada dua bagian, ada definisi bahasa dan ada definisi terminologisnya. Bahwasanya kata Al-Farra walil Arab fil musibah, ya, bahwasanya orang-orang Arab ngomongin tentang musibah itu ya ada ya salatil ghad, ada 3 jenis kata, ada 3 jenis ungkapan. Pertama musibah, yang kedua musabah, yang ketiga masubah. Dan semuanya ini bermuara pada kata atau makna yang sama, yaitu sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai, yang dialami oleh manusia. Ya, kita masuk di makna selanjutnya.
di slide selanjutnya, yaitu dalam Mu'jam al-Ma'ani disebutkan yaitu kullu makruhin yahulu bil insan. Apapun yang tidak enak, apapun yang dibenci, yang tidak disukai, ya, yang terjadi pada manusia. Ya, inilah musibah. Jadi kita nggak suka. Secara sederhana, apapun yang kita nggak suka, itu udah musibah bagi kita. Akhlak buruk seseorang, itu musibah. Akhlak buruk anak kita, itu musibah buat kita. Akhlak buruk ya seorang suami bagi istri, atau kebalikannya istri bagi suami, itu musibah bagi masing-masing mereka. Kemudian Imam Ibnul Athir rahimahullah, ya, beliau menambahkan, wa huwal amru al-makruh, yaitu hal-hal yang tidak disukai, yang tidak atau yang dibenci, yang yunzilu bil insan, yang diturunkan untuk manusia atau yang ditimpakan kepada manusia. Jadi apapun yang kita nggak suka terus kita dapat, yaitu musibah. Ya, kita mendapatkan penilaian, ya, apa istilahnya kalau di kantor-kantor itu, supervisi. Supervisi kita ternyata ya tidak sesuai yang kita harapkan. Padahal kita udah jungkir balik, berupaya tetap yang terbaik. Ternyata nggak sesuai ekspektasi kita. Dan kita nggak suka dengan itu. Hakikatnya itu musibah. Kemudian juga ya ma la yulaim al-qaum ya kal mauti wan nahwi. Apa-apa yang tidak sesuai dengan tabiat seperti kematian dan semisalnya, maka ini juga musibah. Secara tabiat, bawaan watak manusia, ya kita nggak suka yang namanya kematian. Nah, itu musibah. Ya, orang kecurian musibah. Ya, orang dirampok musibah. Dapat ulangan nilai jelek anak-anak kita dan anjlok, mohon maaf, naudzubillah, ya, ranking sekolah kita, itu musibah apapun. Jadi musibah itu, kita lanjut, apapun yang menyulitkan manusia, yang bikin kita terganggu, menderita dan tidak kita sukai, ya sampai-sampai tali sendal yang putus, itu merupakan musibah. Ya, padamnya lampu, kita lagi WFH, sampai malam hari buka laptop, ditambah lagi laptop kita baterainya udah nggak ada, harus tergantung pada colokan, mati lampu, kerjaan kita pun hilang, musibah. Ya. Dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mayusibul muslim min nasabin wala wasabin. Tidaklah seorang muslim yang mengalami kelelahan, kegelisahan, ya wala hammin wala huznin, ya atau sedih, gundah gulana, wala adza wala ghammin, dan juga demikian gangguan, ya, dan seterusnya, hatta syaukati yushakuha, sampai-sampai duri yang menancap dirinya, ya, dia ketusuk duri, kesusupan gitu, yang membuat dia mengaduh, ya, illa kafarallahu biha min khotoyah, melainkan semua itu akan menghapuskan, ya, Allah akan menghapuskan dosa-dosa dia, kesalahan-kesalahan dia. Hadis ini menunjukkan bahwa apapun yang bikin kita susah itu musibah, dan apapun yang bikin kita susah itu asal kita sabar, dia menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa kita, sebab terhapusnya kesalahan-kesalahan kita. Maka kalau kita mengalami musibah atau apapun, termasuk yang sekarang kita alami, maka kita memandang dari angle yang lain. Ya, sudut pandang yang tidak sama. Orang awam menganggap ini sial. Orang awam menganggap ini, ya, apa istilah mereka, karma. Orang awam menganggap ini kutukan, macam-macam. Bagi seorang mukmin yang memiliki iman, ya, kita husnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah, ini bagian dari cara melondri kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Ya, taib. Kemudian Imam Sa'id bin Al-Musayyab, ya, kadang ditulis Al-Musayyib, namun beliau sendiri lebih suka disebut Al-Musayyab. Ya, rahimahullah. Ya, beliau bercerita, ya, in qata aku balu na'li Umar. Sendalnya Umar copot. Ya, tali sendalnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, lepas, copot. Faqal, lalu Umar pun berkata, refleks, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sendal copot, mengucapkan istirja.
Kalau di kita ada orang ngucapin innalillahi, biasanya kepikiran langsung siapa yang meninggal, kan begitu. Nah itu ya wajar, emang biasanya ucapan istirja buat orang meninggal. Nah ternyata Umar bin Khattab sendal copot dia istirja. Faqalu, lalu orang-orang yang bersamanya bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ya afikubali na'lik, apakah ada masalah dengan sendalmu? Ya, apa rusak sendalmu? Jawaban Umar, na'am, iya. Kullu syai'in asabal mu'min, ya, apapun yang menimpa seorang mukmin dan yakrahuhu dan dia pun enggak suka, bahwa musibah, maka itu musibah. Jadi ini definisi dari Umar bin Khattab, apapun yang enggak disukai oleh seorang mukmin, yang dia mendapatkan bagian dari hal itu adalah musibah. Sampai-sampai sendal putus, itu adalah musibah. Salah satu ulama salaf, ya, yang diceritakan oleh Syekh Ahmad Farid, ya, dalam kitab beliau tentang A'lamus Salaf, ya, pemimpin-pemimpin para ulama salaf. Ya, beliau menceritakan ada salah satu ulama salaf yang punya anak, mohon maaf, ya, dia anaknya dalam kondisi apa istilah kita di sini, disabilitas, ya, kurang lebih kayak begitulah. Ya, ada masalah dari sisi, mohon maaf, IQ atau apa begitu, ada masalah. Nah, ceritanya dia mendapatkan tugas dari bapaknya, disuruh beli tali. Ya, disuruh beli tali. Dikasih uangnya untuk beli tali, dia keluar. Nggak lama setelah itu dia balik lagi. Dia nanya, Pak, talinya panjang apa pendek? Ya, kata bapaknya, yang panjang aja. Ya, berangkat lagi tuh anak. Nggak lama dia balik lagi, pulang lagi, nanya lagi, Pak, talinya yang tebal apa yang tipis? Kata bapaknya, ya, yang tebal aja biar kuat. Ya, dia berangkat. Dia berangkat, kemudian dia balik lagi. Nggak jadi beli, nanya lagi, Pak, sedikit atau banyak? Mulai marah juga si ulama ini. Karena si anaknya ini ya nggak ngerti-ngerti juga begitu. Si bapaknya bilang, yang banyak, sebanyak kesabaranku menghadapi musibah dirimu. Itu kata si bapaknya. Ya, beli aja yang banyak. Jadi, ya hal yang menyulitkan, yang menggelisahkan, yang tidak membuat dia lega, tidak dia sukai. Sampai-sampai anak seperti itu oleh salah satu ulama salaf yang, mohon maaf ya, udah berkali-kali disuruh segala macam, nggak ngerti-ngerti juga, dianggap ini bagian dari musibah. Ya. Walaupun biasanya kita kalau dengar kata musibah itu kan negatif. Padahal musibah itu nggak selalu negatif. Ya, mohon maaf, punya istri cantik dan taat aja bisa menjadi musibah buat seorang mukmin. Kalau gara-gara itu membuat dia lupa kepada Allah, ya membuat dia tidak mau berjamaah di masjid, maunya di rumah mulu dengan istri, hati-hati, itu jadi musibah buat dia. Baik. Kemudian kita lanjut. Kenapa diberikan musibah? Kenapa seorang mukmin, bahkan secara global, seluruh manusia mendapatkan bagian musibahnya? Ada beberapa hal yang bisa kita petik pelajaran. Yang pertama, itu merupakan ujian keimanan. Lagi diuji, lagi diberikan ikhtibar, lagi diberikan imtihan, ujian atas keimanannya. Di mana Allah menegaskan, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan aja ngomong saya beriman, ya wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji, belum dites. Mirip seperti anak sekolah yang ngaku cerdas, yang ngaku juara, padahal mereka belum pernah melewati masa-masa fase ujian. Ya, mites belum, ujian akhir belum, ngaku ranking 1. Gimana ketahuan ranking 1? Nah, logikanya kayak begitu. Dia merasa mukmin, bahkan lebih dari itu, padahal dia belum dites, belum diuji. Ya, karena reaksi seseorang akan nampak nanti, keimanan seseorang itu akan nampak dari bagaimana reaksi dia ketika mendapatkan ujian. Ketahuan kondisi imannya. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Dulu orang-orang sebelum mereka itu juga diuji, dikasih fitnah, dikasih ujian, dikasih tes. Ya, tujuannya apa? Ya supaya falya'lamannallahu alladzina shadaku, supaya ketahuan di antara mereka mana yang jujur dalam keimanannya, mana yang benar dalam keimanannya, ya, dan juga
wala ya'lamannal kadzibin, supaya ketahuan juga mana yang bohong dalam imannya. Jamaah sekalian, tentu Allah Maha tahu mana yang jujur dan bohong dalam keimanannya. Ya. Sebagaimana seorang guru ketika dia bertanya, bukan karena dia tidak tahu, dia tahu. Itu perumpamaan sederhana seperti itu. Jadi ini dalam rangka mengetes, menguji mereka. Sudah sejauh mana pemahaman mereka, daya tangkap mereka, perkembangan belajar mereka, dan semisalnya. Demikian juga ketika Allah berikan berbagai macam pembelajaran dalam kehidupan manusia. Ketika dikasih pembelajaran, kemudian dikasih ujian, kita lihat apakah pembelajaran selama ini yang mereka lalui ada dampaknya nggak? Bisa nggak jadi bekal buat mereka nggak ketika mereka menghadapi ujian? Mohon maaf, manusia itu sering ngomong begini, ketika dia dapat ujian berupa, misal mohon maaf, ribut dengan istri, ribut dengan anak, ribut dengan orang tua, ribut dengan suami, atau masalah kemiskinan, dia mengatakan, hidup saya penuh dengan ujian, hidup saya penuh dengan cobaan. Padahal kalau dia mau lihat kehidupan dia, atau kehidupan manusia secara umum, itu bagaikan miniatur anak sekolah, atau mahasiswa kuliah. Dalam satu semester alias 6 bulan, paling-paling kita ujian cuma 2 kali, ya, akhir semester dan tengah semester. Akhir semester ujian sepekan, tengah semester juga sepekan. Total hanya 2 pekan. Belajarnya 6 bulan. Belajar 6 bulan, ujian 2 pekan. Itulah miniatur kehidupan kita. Hakikatnya hidup kita ini lebih banyak pembelajaran dibanding ujian. Usia udah 40, dikasih ujian 2 tahun, tapi ketika dia berkata hidup saya penuh dengan ujian, baru 2 tahun diuji. Hidup dia 50 tahun. Diuji kesusahan ekonomi selama 5 tahun. Berarti 45 tahun hidupnya dalam kondisi enak. Tapi dia bikin komen di medsosnya, dia bikin status di Facebooknya. Merana banget hidup gua. Nah, misalnya. Itulah manusia biasanya begitu. Ya, bahwa di tengah sebegitu panjang usia yang Allah berikan dan pembelajaran yang Allah kasih supaya dia siap melewati ujian, dia mengatakan hidup saya penuh dengan ujian. Enggak. Ya, yang penuh dengan ujian itu, yang penuh dalam kehidupan kita itu masa-masa pembelajarannya. Inilah supaya kita positive thinking dengan apa yang sedang kita lalui dari beragam masalah. Kemudian Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan tentang sebab turunnya ayat ini. Yuridu binasi qauman minal mu'minin kanu bi Makkah. Yang dimaksud manusia dalam ayat ahsiban nas, apakah manusia menyangka, yaitu segolongan kaum yang tinggal di Mekah. Ya, wa kanal kufaru minal Quraisy, orang-orang kufar dulu, orang kafir dari golongan Quraisy, yu'dzunahum, mengganggu mereka, wa yu'adzibunahum, dan menyiksa mereka alal Islam ketika mereka masuk Islam. Ya, mengganggu, menyiksa. Contoh seperti Salamah bin Hisham, Iyas bin Abi Robi'ah, Walid bin Al-Walid, Ammar bin Yasir, kemudian Yasirnya, ayahnya, dan Sumayyah. Ya, wa iddatun min Bani Makhzum wa ghairihim, dan sejumlah manusia dari Bani Makhzum dan selain mereka. Jadi ayat ini membicarakan itu. Versi yang lain mengatakan ini turun tentang Mihja. Nazalat fi Mihja, Maula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mihja merupakan pelayan dari Umar bin Khattab. Ya, dia ini merupakan orang pertama awwala qatil minal muslimin yauma Badrin. Orang pertama yang terbunuh ketika perang Badar. Romahu Amir bin Al-Khadrami bisahmi faqatalahu. Saat itu dia kena tancap oleh tombaknya atau panahnya Amir bin Al-Hadrami. Maka Rasul pun berkata pada hari itu, Sayyidus syuhada Mihja. Pemimpin para syuhada adalah Mihja. Bahwa awalu man yud'a ila babil jannah min hadhil ummah. Dan dia adalah orang pertama yang akan dipanggil dari pintu surga dari umat ini. Ya, si Mihja ini orang pertama yang dipanggil dari pintu surga dari umat ini. Ya, selain Rasulullah atau setelah Rasulullah. Ya, kemudian apa yang terjadi? Fajazi'a alaihi abawahu, kedua orang tuanya kaget. Kedua orang tuanya syok, ya, dan juga wa imra'atuhu, istrinya pun syok juga. Fanazalat alif lam mim ahsiban nasu ayutraku. Maka turunlah ayat ini. Ini sebab nuzul versi yang kedua tentang turunnya ayat tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, kenapa diberikan musibah? Ya, selain ujian keimanan, ini juga sebagai wujud tanda cintanya Allah kepada hamba tersebut. Ya, yang pertama keimanan,
Yang kedua, wujud tanda cinta Allah kepada dia. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna, ya sesungguhnya izamal jazai ma'izamil bala. Besar kecilnya balasan, besar kecilnya al-ajru, pahala begitu, tergantung besar kecilnya jenis ujian, berat ringannya ujian. Makanya ada kaidah yang berbunyi al-ajru ya biqadri ta'ab, ya besar kecilnya pahala tergantung tingkat kelelahan sebuah amal. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtilahum, dan Allah itu kalau demen, kalau cinta dengan sebuah kaum dikasih ibtila. Ya, Allah akan memberikan dia ujian, ya. Faman radiya, kalau dia ridha, falahu ridha. Maka dia kalau ridha, ya Allah juga ridha. Wa man sakhita falahu sakhat, kalau dia benci, dia enggak suka, ya sampai dia maki-maki, Allah pun juga yang enggak ridha sama dia. Jadi buat orang-orang seperti ini, kita berbaik sangka bahwasanya mereka mendapatkan cinta Allah. Di mana Allah tegaskan, Rasul tegaskan, wa innallaha idza ahabbal qauma ibtalahum, bahwasanya Allah akan menguji mereka. Maka jamaah sekalian, ini sudut pandang lain. Kalau kita lagi dapat ujian, istri kita dapat ujian, lagi sakit, ya kita hibur. Allah lagi cinta sama kita. Anak kita, mohon maaf, tadinya sehat, energik, rame, lucu, bikin heboh di keluarga, bikin kita tertawa dan gembira ria di rumah. Suatu ketika dia sakit, yang luar biasa, tidak mampu membuatnya bangun, hanya berbaring, sedih sekeluarga. Kita coba ambil sudut pandang yang lain. Ya, mungkin Allah mencintainya dia, mencintai anak kita. Kalau dia wafat, ya mungkin Allah lebih cinta dia, sehingga dia nggak berlama-lama di dunia. Dan seterusnya. Ini cara kita husnuzon billah terhadap musibah yang Allah kasih kepada kita. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman, ya Allah, kata Imam Al-Munawi, kalau mencintai sebuah kaum, maka ibtalahum, ya akan memberikan ujian kepada mereka. Apa artinya? Ikhtabarahum bil mihani wa razaya, yaitu Allah akan memberikan kepada mereka mihan, beragam ujian, wa razaya, dan juga musibah. Taib jamaah sekalian, Allah yakum. Ya bagaimana mungkin itu bukan cinta? Orang bisa menghapuskan dosa, bisa menghilangkan dosa, menghapuskan dosa, menghilangkan kesalahan. Jelas, itu gambaran cinta. Kalau nggak cinta, diemin aja udah. Ya, orang kalau udah cuek dengan orang lain, lihat dalam kehidupan kita, itu karena udah nggak ada cinta, cuekin aja. Kenapa ketika kita sebagai orang tua marah kepada anak kita karena dia bikin kesalahan, marahnya kita bukan karena benci, karena cinta. Maka diberikanlah beberapa hukuman, karena cinta. Dengan hukuman yang mendidik. Yang ketiga, musibah yang dialami oleh manusia, khususnya orang mukmin, ini merupakan kenaikan jenjang. Ya, sama kayak orang mau naik jenjang di kantor, di mana instansi ada tesnya dulu, kelayakan, pantas nggak dia meninggalkan posisi yang sesudahnya, yang sudah-sudah menuju posisi yang baru. Contohnya Nabi Ayub alaihissalam dengan beragam penyakit dan diuji dengan kemiskinan. Sedangkan Nabi Sulaiman alaihissalam diuji dengan kekayaan dan kerajaan. Dua-duanya sama-sama diuji. Yang satu diuji dengan kesusahan, yang satu diuji dengan kelapangan. Ya. Dan dua-duanya lulus. Dua-duanya berhasil dan sukses, dan dua-duanya pun Allah puji dengan kalimat-kalimat yang mirip. Silakan jamaah Bapak Ibu lihat di situ. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Kami telah memberikan kepada Nabi Daud, yaitu Sulaiman. Nabi Daud, ya anaknya bernama Nabi Sulaiman. Dikasih. Dan Nabi Sulaiman itu ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba. Ya, dia seorang raja, penguasa, kaya. Allah puji dengan ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba, innahu awwab, karena dia tetap taat. Kekayaan yang dia miliki nggak membuat dia lupa diri, sebagaimana umumnya banyak orang kaya. Jadi orang kaya itu tidak menjadi penghalang untuk dapat gelar ni'mal abdu, sebaik-baiknya manusia. Adapun bagi Nabi Ayub alaihissalam, ya mirip kondisinya, pujiannya, inna wajadnahu sabira. Kami mendapatkan hamba kami, yaitu Nabi Ayub, sabira, sebagai hamba yang bersabar.
Nabi Sulaiman gambaran hamba yang bersyukur. Nabi Ayub gambaran hamba yang bersabar. Dampaknya sama, ni'mal abdu. Dia juga hamba yang terbaik, innahu awwab, karena mereka tetap taat. Jadi kuncinya itu. Yang satu bersyukur, yang satu bersabar. Mereka bertemu dalam kalimat yang sama, yaitu innahu awwab, sama-sama sebagai orang yang tetap taat. Nah, di dalam tafsir At-Tahrir, ya, yang disusun oleh ulama Tunisia, Syekh Ibnu Ashur, fakana Sulaiman awaban lillah min fitnatil ghani wan na'im. Bahwasanya Nabi Sulaiman itu orang yang taat kepada Allah, dia dikasih fitnah berupa fitnah kekayaan. Ya, jadi orang kaya, al-ghani wan na'im, dan juga kenikmatan. Wa Ayyub, adapun Nabi Ayyub awaban lillah, juga orang yang tetap taat kepada Allah, ya, min fitnati dharri wal ihtiyaj. Ya, dia dapat fitnah berupa yang kagak enak, ad-dhar, ya, ad-dharar, yang gak enak, yang buruk-buruk, penyakit, kemiskinan, wal ihtiyaj, dan juga masalah kebutuhan hidup. Wa kana tsana'u alaihima mutamathilan. Ternyata pujian Allah kepada mereka berdua sama, mirip. Ya, karena memang kondisi mereka, yang sikap mereka juga sama dan mirip. Yaitu sama-sama yang satu sabar, yang satu syukur. Maka wajar mereka mendapatkan posisi yang sama juga. Nah, ini pelajaran buat kita. Mohon maaf buat kita yang Allah kasih akses kekayaan. Ya, walaupun mohon maaf kita sehari-hari sebagai guru atau apa, tapi ternyata kita punya sampingan nih. Alhamdulillah kita punya sampingan segala macam, sehingga penghasilan kita enggak hanya dari satu sumur aja, kita punya beragam sumur yang lain. Namun kita tetap bersyukur, enggak petantang-petenteng, enggak sombong, enggak lupa zakat, enggak lupa sedekah, enggak lupa sama orang tua, ya, enggak pelit sama anak, sama istri, dan seterusnya. Insya Allah untuk mendapatkan poin sebagai ni'mal abdu innahu awwab terbuka buat kita. Asalkan tadi tetap taat, dia enggak sombong, enggak ujub. Ya. Kebalikannya buat kita yang kondisinya mohon maaf juga seperti Nabi Ayub misalnya. Kita diuji dengan sakit, diuji dengan anak yang lagi penyakitan, diuji dengan mohon maaf kontrakan belum bayar. Ya, yang punya kontrakan udah nyuruh pergi. Kita bilang gimana mau pergi Pak, lagi stay at home, nggak bisa pergi, dan seterusnya. Maka jamaah sekalian, dua contoh ini selama kita bersabar, maka kita akan mendapatkan ya wa kana tsana'u alaihima mutamatsilan. Mereka berdua akan mendapatkan pujian yang mirip, yang sama, kalau sikap mereka juga sama. Baik, ya kita lanjut. Yang keempat, sebab dihapuskannya dosa. Ya, ini menjadi sebab dihapuskannya dosa sebagaimana pembahasan yang sudah kita angkat sedikit tadi. Ya, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, gelisah, sedih, gangguan, murung, sampai-sampai duri yang menusuk dirinya. Ya, ini sampel aja, tentu yang namanya musibah jenisnya, contohnya lebih banyak dari ini. Maka itu semua sebagai penghapus kesalahannya. Bahkan ini menjadi sebab dirinya ya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Contoh dalam hadis yang lain, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Jika seorang mukmin dapat bala, ya, seorang mukminah dapat bala, ya, hal itu dia rasakan fi nafsihi, dalam dirinya. Kalau dalam dirinya apa ujiannya? Tadi penyakit. Sabar banget. Mohon maaf, ada orang yang nggak sabar dalam sholat. Ada orang nggak sabar dalam ujian kemiskinan. Tapi dia bisa sabar terhadap penyakit. Dan sangat mungkin ada orang yang Allah tinggikan derajatnya gara-gara kesabaran dia ketika dapat musibah yang bernama penyakit. Ya belum tentu dia naik derajatnya gara-gara haji, sholat, umrohnya, tapi Allah tinggikan dia di antara manusia karena kesabaran ketika dia kena penyakit jantung, dia kena penyakit lever, dia kena penyakit kulit, dia kena penyakit macam-macam, dia sabar, dia nggak ngeluh. Kalaupun ngeluh yang sifatnya sakit-sakit yang alamiah saja keluhannya. Dia nggak pernah, mohon maaf, memaki-maki takdir, dia sabar aja. Yang kayak begini bisa mengangkat dirinya. Wawaladih, atau ujian berupa anaknya. Anak itu gimana maksudnya? Mohon maaf, kesulitan punya anak,
kesulitan punya anak, ya sampai pernikahan bertahun-tahun belum punya anak, itu ujian buat dia, sabaran dia. Dan jangan lupa, sebelum dia sudah banyak contoh-contoh orang besar yang tidak punya anak. Bahkan nggak sempat nikah. Imam Nawawi, ya boro-boro punya anak, istri pun tidak. Imam Bukhari, boro-boro punya anak, istri pun tidak. Ibnu Taimiyah, Said Qutb. Ini tokoh-tokoh yang nggak punya istri dan nggak punya anak. Atau Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa istri Nabi yang lain. Ya, Aisyah sampai dia wafat nggak punya anak, walaupun dia istri Rasulullah SAW. Ini ujian dalam masalah anak. Atau punya anak tapi naudzubillah bangornya luar biasa. Punya anak membuat tercoreng nama keluarga. Kambing korban digondol sama dia. Ya, jelek nama keluarga. Harta zakat 2 karung hilang sama dia. Orang tahu nih anaknya si Anu kerjaannya. Itu ujian buat kita. Ujian melalui adanya anak. Itulah manusia. Ada anak ujian, enggak ada anak juga ujian. Wa malih, atau harta, baik ketiadaan atau keberadaan. Harta, ketiadaan itu ujian, keberadaan juga ujian. Apakah dia tenggelam dengan hartanya atau dia mampu mengendalikan hartanya? Innila akhsha alaikum al-faqra walakin akhsha in tuftiha abwabud dunya alaikum, kata Rasulullah dalam hadis Imam Ahmad. Aku tidak khawatir kalau kalian fakir, tapi yang aku khawatir kalau kalian terbuka pintu-pintu dunia. Pintu dunia dibuka, dilebarin, kelihatan dah tuh. Ya Allah, bisnis kayaknya gampang banget, lancar banget. Ya, istilahnya apa? Nggak bantet begitu. Semua menghasilkan. Ngobyekin rumah orang dapat, ngobyekin tanah dapat, ngobyekin mobil dapat. Hati-hati. Jadi OKB, orang kaya baru, lupa diri dia. Hati-hati. Kemudian hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun. Ya sampai dia berjumpa dengan Allah, ya melainkan melalui musibah-musibah tadi, ujian-ujian tadi, dia berhadapan dengan Allah dalam keadaan bersih. Dalam keadaan tidak bawa kesalahan apapun. Kalau dia bisa melewati ujian anak, ujian dirinya, ujian anak, ujian harta, dan seterusnya. Dia berjumpa dengan Allah selama dia ya bersabar, selama dia tidak mencaci maki, insya Allah, dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih. Lanjut. Tebusan atas kezoliman. Ya, ini merupakan kafarat atas kezoliman. Nah, ini juga sudut pandang yang lain. Maka kita bersyukur. Kalau kita kena musibah, ya sedih itu manusiawi. Tapi kita mencoba menghibur, semoga ini bisa menjadi tebusan atas kezaliman kita di dunia. Jangan sampai tebusannya kejadian di akhirat, lebih memedihkan di akhirat. Rasul mengatakan dalam hadis Imam Abu Daud atau Yalisi, az-zulmu salasatun, zolim itu ada 3. Yang pertama, ya zulmun la yutraku, ya atau zulmun la yatrukuhullah, kezaliman yang Allah tidak biarkan. Wa zulmun yukfar, kemudian kezaliman yang akan Allah ampuni, yaitu kezaliman dosa kepada manusia, dosa selain syirik. Yang ketiga, zulmun la yukfar, kezaliman yang tidak akan Allah ampuni. Apa maksudnya? Syirik. Jadi zalim ada 3. Pertama, kezaliman yang tidak akan Allah biarkan, Allah akan balas. Yang kedua, kezaliman yang tidak diampuni, yaitu syirik. Yang ketiga, kezaliman yang akan diampuni, yaitu selain syirik. Nah, hadis ini itu bisa menjadi hiburan buat kita. Apa maksud hiburan? Kalau kita pernah jadi korban kezoliman orang lain di jalan, di rumah, di perumahan, di kantor, atau dimanapun, dan kita pun tidak bisa melakukan perlawanan, atau nggak mampu, atau nggak berani melakukan perlawanan, nggak usah khawatir, Allah akan balas dia. Zulmun la yutraku, kezoliman yang tidak akan Allah biarkan. Cepat atau lambat, itu kezoliman akan ada tebusan buat orang tersebut. Ini hiburan buat kita. Ya. Tapi sisi lain, bagian ini, hadis ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita. Evaluasi, jangan-jangan ya kalau kita mengalami musibah atau celaka, ini bagian dari balasan atas kezoliman kita di masa lalu. TV hilang, motor hilang, HP hilang. HP baru beli 2 hari, udah hilang. Coba cek-cek dulu, lihat-lihat dulu. Jangan-jangan dulu kita pernah menjadi sebab hilangnya barang orang lain.
Coba ingat zaman SMP, jangan-jangan beli bakwan 5, ngakunya 2. Zulmun la yukfaru. Zulmun la yutraku. Kezaliman yang tidak akan Allah biarkan. Cepat atau lambat ada balasannya. Oleh karena itu, dalam kitab Jawabul Kafi, Imam Ibnu Qayyim, dia meriwayatkan dari sebagian salaf sejak masa sahabat seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya, orang-orang salaf terdahulu kalau mereka habis bikin dosa, habis bikin maksiat, habis bikin pelanggaran, habis bikin kezaliman, itu mereka bisa rasakan dampaknya dari 2 hal. Yang pertama, yaitu perilaku istrinya yang tumben tidak taat. Biasanya taat, biasanya nurut, biasanya hangat sambutannya, ini tumben. Kagak nurut, kagak hangat, ya rada-rada asem misalnya. Nah, ini hati-hati. Jangan-jangan kita habis bikin maksiat. Jangan nyalahin istri dulu. Lu tumben lu nggak taat sama gua. Apa emang udah waktunya gua ganti? Oh, begitu ancamannya. Harusnya dia koreksi diri dulu. Mungkin memang dia kurang taat kepada Allah. Akhirnya dia pun Allah bikin istrinya nggak taat kepada dia. Nah, ini lebih baik perasaan kayak begini, dengan demikian kita nggak akan mudah menyalahkan orang lain. Zulmun la yutraku. Nah, ini evaluasi. Kemudian yang kedua, kata sebagian salaf tadi, kalau mereka habis bikin maksiat, itu juga ketahuan dari apa? Yaitu dari hewan ternak mereka yang susunya nggak lancar. Hewan ternak mereka yang susunya tidak lancar. Apa artinya? Bisnis kena pengaruh. Orang kalau kena banyak maksiat, ya secara ekonomi pun juga bisa ada pengaruhnya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan maksiat itu hirmanu rizki, menjadi sebab terhalangnya rezeki seseorang. Yang terakhir, kenapa ada musibah? Kita lanjut. Yaitu jalan menuju atau di antara jalan menuju ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab, jadi ada orang masuk surga karena sholatnya, ada orang masuk surga karena zakatnya, ada orang masuk surga karena sabarnya menghadapi musibah. Ada orang surga karena hajinya, ada orang surga karena berbakti sama orang tua. Ada orang surga karena lapang dada sama saudara, ada orang surga karena jihad. Tapi juga ada orang surga karena kesabaran melalui musibah. Makanya Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulul ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian menyangka bakal masuk surga padahal kalian belum diuji sebagaimana orang-orang dulu sebelum kalian, mereka kena al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ya, yang gak enak, keburukan, kejahatan, digoncangkan hidupnya, semua gak ada yang enak. Hatta yakula Rasul, sampai-sampai Rasul berkata, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang menemaninya, semua berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan Allah nolong kita? Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan situasi yang sangat genting, sudah pada puncak kegentingan sampai-sampai seorang nabi yang merupakan gudangnya kesabaran mereka itu, sampai-sampai mereka bisa berkata, kapan Allah nolong kita? Dan Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Apa hikmahnya jamaah sekalian? Kalau kita kena masalah atau dapat masalah, dan masalah itu begitu pelik, susah, rumit, ya positive thinkingnya adalah puncak masalah justru ketika kita dalam keadaan posisi seolah-olah tidak berdaya. Dan setelah itu, masalah itu akan selesai sebenarnya. Alias akan turun pertolongan Allah. Setelah kita udah mengerahkan semua kemampuan kita, berpikir kita, tenaga kita, waktu kita, konsultasi, semua udah kita kasih. Kok kayaknya masih belum selesai juga? Maka itu seperti yang Allah katakan, ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dikit lagi. Coba kita lihat kalau kita lagi naik ke daerah puncak ya, ke situ Megamendung misalnya. Megamendung ke villa. Itu puncaknya dingin bukan jam 12 malam. Puncaknya dingin justru jam 3, jam 4, justru ketika menjelang munculnya matahari. Orang puasa puncaknya lapar bisa jadi jam-jam bukan siang-siang, tapi jam 3, jam 4 yang justru dikit lagi datang maghrib. Hikmahnya puncaknya masalah kita itu
justru sebagai pertanda dikit lagi akan mengalami masa-masa ya cooling down, masa-masa selesai. Ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, in sabarta wahtasabta, wahai anak Adam, jika engkau sabar dan berharap ridho, ya ihtasaba itu berharap ridho. Ya, dia sabar, dia berharap ridho. Indasot matil ula, ketika dapat hantaman musibah yang pertama, hantaman pertama dalam sebuah musibah, dia langsung reaksinya sabar. Ya, lam ardo laka thawaban dunal jannah. Maka tidak ada yang aku ridhoi pahala untukmu, ya, melainkan surga. Jadi surga buat orang yang dia reaksi awalnya ketika musibah adalah dia sabar. Lagi asyik taklim, lagi asyik ngajar di sekolah, WA masuk. Ada WA masuk dari istrinya, dikabarin, Bang, anak kita yang nomor sekian meninggal. Kaget tuh si suami, kaget tuh si guru. Lihat reaksi awalnya gimana? Kalau reaksi awalnya adalah istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan langsung dia ingat dengan hadis ini, dia bersabar, dia ikhlasin, dia harap ridho Allah. Ya, tidak reaksioner berupa tidak percaya, dia ngamuk, banting HP, ya nendang pintu sampai siswanya pada bingung, ada apa nih guru? Ternyata anaknya meninggal di rumah. Baru kemudian setelah itu dia menenangkan diri. Setelah guru-guru yang lain bilang, Pak, istighfar Pak. Ya, kalau kita di kampung tuh Pak, nyebut Pak, begitu. Baru dia sadar, astagfirullahaladzim. Maka yang kayak begini, belum dikatakan as-sobru fi sotmatil ula. Sabar itu di hantaman yang pertama. Ya. Taib. Kemudian bagaimana musibah bisa terjadi? Ya, ada dua sebab. As-sabab asy-syar'i, yang kedua as-sabab al-kauni. Sebab-sebab syariat, maksudnya pelanggaran terhadap syariat yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, as-sabab al-kauni, yaitu sebab yang difaktori oleh tangan kotor manusia, ya, dan ini bagian dari gejala-gejala sifat yang alami. Bumi merespon. Ada tangan kotor manusia, bumi merespon, itu alami. Ini as-sabab al-kauni. Dan dua-duanya, dua sebab ini ya tertera di dalam Al-Qur'an. Kita nggak mau kayak orang sekuler yang kalau ada musibah selalu menurut dia sebab kauni. Gejala alam aja nih mah, nggak ada kaitan dengan manusia, nggak ada kaitan dengan maksiat. Atau kebalikannya, kita juga nggak mau kayak orang Jabariyah. Orang Jabariyah yang meyakini semuanya dari Allah. Ya, semuanya dari Allah. Sebab rasional manusiawinya nggak ada. Nah, kita pertengahan nggak mau seperti itu. Nah, sebab syar'i apa? Contohnya sebab syar'i adalah yaitu seseorang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ninggalin amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi salah satu sebab munculnya ya musibah. Dalam surat Hud ayat 117. Hud 117. Ya Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun." Allah tidak akan membinasakan sebuah negeri, sebuah kaum, kecuali kalau kaum itu, ya selama kaum itu masih ada muslihun. Ya tolong dibedakan antara muslihun dengan solihun. Jadi Allah udah garansi, udah ngasih jaminan. Selama di sebuah negeri masih ada muslihun, maka negeri itu aman. Ya tidak akan dihancur binasakan secara zalim oleh Allah. Siapakah muslihun? Itu orang yang menjalankan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan sekedar solihun. Kalau orang soleh, dia soleh buat diri sendiri. Tapi kalau muslihun, dia untuk orang lain juga. Ya, maka dalam ayat yang lain, wattaqu fitnah la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnah. Takutlah kamu, jagalah dirimu dari malapetaka. La tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Di mana malapetaka itu enggak hanya menimpa orang zalim. Orang baik, orang soleh kena juga. Kenapa? Kata Imam Ibnu Katsir, haitsu lam tudfa wa turfa. Karena mereka tidak mencegah dan tidak melarang, tidak menghilangkan kezaliman itu, kemaksiatan itu, semuanya kena. Mirip seperti orang buang sampah sembarangan,
di sebuah tempat, yang buang paling hanya 1-2 orang saja, tapi yang kena penyakit satu kampung. Gara-gara apa? Mereka cuek, tidak melakukan aksi pencegahan. Yang kena penyakit semuanya. Nah, itu sebab syar'i, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian meratanya maksiat. Nah, ini sesuatu yang sifatnya apa? Efek domino. Orang kalau amar ma'ruf enggak hidup, ya, amar ma'ruf tidak berjalan di sebuah negeri, maka yang muncul adalah ratanya maksiat. Idza zoharo zina war riba. Kalau seandainya zina dan riba sudah zoharo, sudah nampak, sudah muncul, sudah terang-terangan, nggak lagi malu-malu, nggak lagi ngumpet-ngumpet, terang-terangan. Zina, ya terang-terangan, di iklannya ada, di TV ada, di HP kita ada, dan seterusnya. Riba, ditempel iklannya di tiang listrik, di tembok-tembok. Anda butuh dana cepat? Nah, kan begitu. Itu contoh yang maksiat itu. Riba. Fi qaryatin, di sebuah negeri, faqad halu bi anfusihim kitaballah. Maka kalau hal-hal ini terjadi di sebuah negeri, Rasul katakan, itu kampung, itu negeri, itu kota, itu desa telah menghalalkan diri mereka mendapatkan ketetapan Allah. Maksudnya siksaan Allah atas mereka. Jadi seolah-olah udah membuka diri, udah nawarin dirinya, ya Allah nih siksa nih kita. Ya, di kampung kita udah merata segala macam. Ibnu Qayyim bercerita dari Imam Ibnu Abi Dunya dari Anas bin Malik, annahu dakhala ala Aisyah, bahwa dia masuk ke rumahnya Aisyah, wa huwa rajulun, dia enggak sendirian dengan laki-laki yang lain. Ya, rajulun akhar, dengan laki-laki yang lain. Faqala laha, dia pun berkata kepada Aisyah, ya, si laki-laki tadi nanya kepada Aisyah, ya Ummul Mukminin, haditsina anil zalzalah, wahai ibunya orang-orang beriman, maksudnya Aisyah, tolong ceritain ke kita gempa bumi itu gara-gara apa? Nah, dia jawabannya bukan jawaban guru geografi, oh kalau tektonik begini, vulkanik begini. Yang dia jawab, yang Aisyah jawab radhiyallahu anha, yaitu idza istabahu zina, ketika zina sudah diboleh-bolehkan. Wa syaribul khamra, minuman keras diminum, udah rata banyak yang minum, yang dagang dan seterusnya. Wa darabu al-ma'azif, alat-alat musik juga rata di negeri itu. Gharallahu azza wa jalla fi sama'ih, dari langitnya Allah pun cemburu. Faqala lil ardi, maka Allah pun berkata kepada bumi, dan kita tahu bumi itu makhluknya. Bumi itu tentaranya, dan bumi itu pasti akan tunduk atas perintah Allah. Allah pun berkata kepada bumi, apa perkataannya? Yaitu tazalzali bihim, goncangin mereka, goyang mereka. Jadi bumi baru goyang doang tuh. Ya, bumi goyang, apa yang terjadi? Lapisannya retak, gunung pun meletus, tanah longsor, rumah lenyap, satu kecamatan, satu daerah pun hilang. Itu baru sekedar goyang aja. Fa in tabu wa naza'u, kalau mereka bertobat dan mereka berhenti dari maksiatnya, maka gempa pun berhenti. Wa illa, tapi kalau mereka enggak berhenti, enggak ngambil pelajaran, masih begitu juga, hadamaha alaihim, akhirnya yang terjadi bukan hanya gempa, tapi dibalik itu bumi. Di balik itu lapisan bumi, yang atas jadi bawah, yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Ya, ini jadi bukan hanya gempa biasa, udah luar biasa ini. Faqal, ya Ummul Mukminin, si laki itu bertanya lagi, wahai ibunya orang-orang beriman, azaban lahum, apakah itu azab buat mereka? Aisyah menjawab, bala, iya. Ya, tapi mau izatun wa rahmatun lil mukminin. Untuk orang beriman itu namanya pelajaran dan kasih sayang. Wa nakalan wa azaban wa sukhtan al kafirin, tetapi untuk orang kafir itu namanya murka dan azab. Nah, ini dialog ini menjadi pelajaran buat kita untuk apa? Jangan gampang ngomong azab kepada sesama muslim yang lagi kena musibah. Misalnya bencana alam lah. Ya, yang kasus di tsunami Aceh, longsor di Garut, atau gempa di Palu, atau kemarin di NTB. Ya, kalau mereka umat Islam, kalau dia orang soleh, maka itu adalah ujian buat mereka. Kalau mereka muslim tapi ahli maksiat, itu adalah peringatan buat mereka. Kalau itu orang kafir, itu adalah sukhtan wa azaban, murka dan azab. Jadi bisa jadi terjadinya di tempat yang sama, dengan jenis musibah yang sama, di waktu yang sama, tapi tipe orang yang berbeda-beda. Muslim yang soleh,
Muslim yang tidak soleh, dan orang kafir. Muslim yang soleh kita katakan itu ujian buat mereka, yang tidak soleh kita katakan itu peringatan dari Allah buat mereka, dan buat orang kafir itu adalah azab buat mereka. Maka ini penting supaya lisan kita nggak gampang menyebut azab, dan itu menyakiti perasaan sesama Muslim yang sudah kena musibah. Lanjut. Sebab selanjutnya munculnya maksiat, penyimpangan seksual. Ya, penyimpangan seksual. Contohnya adalah yang lagi rame-ramenya sekarang juga, LGBT. Ya, Jono demennya Joni. Ya, dan ini lebih banyak terjadi ke kaum laki-laki. Jumlah, mohon maaf ya, jumlah homoseks dengan jumlah wanita yang lesbi lebih banyak homoseks. Dan ini terjadi sudah sejak masa Nabi Lut. Dan ujian atau siksaan bagi mereka itu nyata. Bahkan diabadikan. Kalau kita mau buka YouTube tuh ada di daerah Pompei. Kemudian kaumnya Sodom, ya. Innahum lafi sakrotihim ya'mahun. Ya, ini bahasa perumpamaan dari Allah yang mereka itu buta karena maboknya mereka. Sampai-sampai dikatakan ya'mahun, mereka udah buta. Karena biasanya orang kalau udah kayak begitu itu menyangka mereka nggak salah, mereka normal. Mereka ingin disebut normal, ingin diterima di masyarakat sebagai bagian dari orang yang normal. Kelamin bagi mereka bukan dua, bukan hanya laki dan perempuan, kelamin boleh ditambah. Ya. Dan macam-macam. Mereka ingin dianggap normal. Maka dikatakan ini, mereka telah terombang-ambing, dimabukkan, dibutakan oleh kemabukan mereka itu. Apa yang terjadi? Fa'akhadhathumus sayhatu musyriqin. Akhirnya di pagi hari, musyrikin itu di pagi hari, Allah timpakan kepada mereka sayhah. Sayhah, dentuman yang keras. Ya, sayhah, teriakan. Tapi ini konteksnya dentuman, suara dentuman yang sangat keras. Pagi hari. Dan kalau kita lihat dalam bencana-bencana alam, banyak terjadinya memang pagi hari. Tsunami Aceh, pagi hari. Gempa Palu, pagi hari. Kemudian disusul sorenya dengan tsunami. Ya. Gempa NTB, pagi hari. Situ Gintung jebol tahun 2008-2009, pagi hari. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kemudian dari atas, dari bawah kami bolak-balik dan kami timpakan kepada mereka hujan batu dari sijil. Lihat tuh, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Ditambah lagi, nggak cukup dengan itu, dihujankan dengan batu dari sijil. Makanya kalau Bapak Ibu lihat fosil-fosil orang-orang Pompei itu, mereka mati dalam keadaan laki dengan laki lagi dempetan dan wajah mereka ke atas. Seakan-akan mereka melihat batu-batu yang menimpa mereka itu. Sijil ini apa? Batu dari sijil. Sijil ini ada dua makna penjelasan dari para mufassir. Pertama mengatakan itu batu dari neraka. Yang kedua itu batu dari inti bumi, ya, yang dikeluarkan dan dibalikin lagi ke mereka lagi. Ini penjelasan tentang sijil. Baik, ini contoh dari sebab asyari. Yang terakhir asbab al-kauni, yaitu sebab-sebab yang sifatnya natural, alamiah. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Ya, buat apa ini pelajaran ini? Supaya untuk liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali. Mereka bertobat, mereka berubah. Jadi ada tangan-tangan kotor manusia. Ini kita akui. Ya, lalu bumi pun merespon. Udah tahu itu empang, tempatnya air. Ada orang yang tertarik maka dibikin perumahan. Begitu hujan, banjir, ya mau dibilang salah, ya emang salah mereka juga. Itu memang rumahnya air. Udah tahu kalau penggundulan hutan itu bisa longsor. Udah ada peringatannya, tetap digunduli. Akhirnya yang terjadi satu kampung, satu desa pun ketutup oleh tanah, hilang. Nah, ini contoh Zoharul Fasad itu begitu. Ada tangan-tangan kotor manusia. Ya, lalu bumi pun merespon biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita gabungkan kedua sebab ini bagian dari tuntutan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita nggak mau seperti orang Jabariyah tadi yang hanya mengimani ini semuanya dari Allah, nggak ada peran manusia, atau orang Qadariyah yang mengatakan ini adalah peran manusia, nggak ada peran Allah.
Atau seperti orang sekuler yang mengatakan semuanya nggak ada yang peran, semuanya murni dari alam saja. Kita nggak mau demikian. Kita meyakini semuanya ada hal-hal bagiannya. Hal itu diterangkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan fakta-fakta sejarah. Tapi inilah bagaimana seorang mukmin tetap menjaga keimanannya di masa-masa musibah. Semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan saya kembalikan ke MC-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Fadilatul Ustaz yang telah menyampaikan materi yang sungguh luar biasa, menambah hasanah dan insya Allah meningkatkan keimanan kita semuanya selaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi atau menyikapi musibah yang terjadi kepada kita semuanya. Dan termasuk musibah COVID-19 ini, mudah-mudahan juga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah Allah ujikan kepada kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk sesi selanjutnya, kita akan adakan tanya jawab untuk 3 orang penanya. Nanti yang ingin bertanya silakan diklik aja mikrofonnya supaya terdengar. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi kita pada kajian Ramadan siang hari ini. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan. Ya, silakan Bapak Ibu Guru. Ada yang mau bertanya terkait materi kita pada siang hari ini? Saya sampaikan kembali rangkuman pada materi kita pada siang hari ini, dimulai dari makna musibah, kemudian kenapa diberikan musibah kepada kita sebagai ujian keimanan, kemudian juga semoga Allah ya nanti mencintai orang yang diberikan ujian, dan juga ujian ini menjadikan kita untuk tahap kepada jenjang selanjutnya, jadi kenaikan kelas ya. Jadi kalau nggak diuji nggak bisa naik kelas. Kemudian sebab dihapuskannya dosa. Kemudian selanjutnya tebusan atas kezaliman, jalan menuju surga. Kemudian materi berikutnya, bagaimana musibah bisa terjadi? Itu ada 2 sebab, sebab yang syar'i atau sebab al-kauni. Kemudian sebab syar'inya juga tadi ada beberapa poin. Pertama, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian meratanya maksiat merajalela di mana-mana. Kemudian adanya penyimpangan seksual. Dan yang kedua, sebab kauninya adalah termasuk juga karena ulah tangan manusia itu sendiri. Itu materi yang pada kesempatan siang hari ini diberikan oleh Ustadz Farid Nu'man. Baik, ada pertanyaan yang masuk ke kami. Pak Ustadz bertanya, apa itu azab? Dari Bapak Afriyadi. Apa itu azab? Pada Ustadz. Ya. Jazakallahu khairan buat Pak Apriyadi. Ya, secara bahasa azab itu artinya siksa.
Ya, ta'dzib artinya penyiksaan. Ya. Dan istilah ini tidak boleh kita sebut kalau konteksnya adalah musibah alam yang dialami kaum muslimin atau musibah dari orang kafir kepada kaum muslimin dengan istilah azab. Kita diajarkan untuk menjaga lisan kita, untuk menjaga perasaan hati sesama muslim dengan menyebutnya sebagai ya mauizah, pelajaran. Dan juga sebagai tazkirah, peringatan. Ya, walaupun kenyataan fakta di lapangan sama-sama bencana. Yang namanya bencana jelas menyakitkan. Ya, bencana jelas menyakitkan, banyak makan korban, korbannya berupa bisa nyawa, harta, dan seterusnya. Tetapi setelah secara istilahan, secara terminologis, ya para ulama kita bahkan sejak masa Aisyah tadi itu membimbing kita supaya tidak salah memberikan istilah azab itu bagi orang kafir, adapun istilah buat orang mukmin adalah tazkirah, mauizah, ya peringatan, pelajaran ya buat orang-orang beriman. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Mudah-mudahan jawabannya bisa menjawab dari pertanyaan Bapak Afriyadi tadi. Baik Bapak Ibu, 2 penanya lagi bagi yang ingin bertanya pada kesempatan sore hari ini. Bisa melalui chat atau langsung yang pakai ikut Zoom, bisa bertanya langsung. Tafadhol, dipersilakan. Baik Bapak Ibu, dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Masih ada waktu 8 menit lagi sampai jam 3. Avanzad, untuk materi ini apakah boleh kami share? Iya, boleh. Baik, jazakallahu khair. Baik, dari Facebook ada yang bertanya? Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu untuk. Baik, ada masuk pertanyaan. Mohon dari Ibu Yumna Una. Bagaimana saat mendidik diri kita sendiri untuk banyak bersabar? Tadi mohon maaf, ini pertanyaan yang tentang azab itu yang ditanyakan oleh Ananda Aurum, kelas 1A. Untuk yang sekarang, bukan, itunya akunnya Afriyadi sih, Bapak Afriyadi. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana mendidik diri kita sendiri untuk banyak bersabar saat? Bagaimana caranya? Dari Ibu Yumna. Jazakallahu khairan kepada Ibu Yumna tentang bagaimana mendidik diri sabar. Ya, sabar itu memang bukan sesuatu yang sekali kehendak maka dia terwujud. Sabar itu butuh exercise, ya, butuh dilatih, diulang, dicoba, diulang terus begitu. Ya, butuh mujahadah. Tidak ujuk-ujuk, tidak muncul tiba-tiba orang jadi layak disebut orang bersabar. Ya, melalui pelatihan ujian yang kecil-kecil dulu. Kesabaran dalam menanti berbuka, kesabaran dalam menghadapi emosi ketika puasa kita, anak kita begitu menggeramkan gitu, membuat muncul marah kita.
kesabaran ketika, mohon maaf, ya ada orang yang bikin kita marah di jalan dan seterusnya. Kesabaran itu bukan muncul begitu saja, tapi mesti mujahadah, dicoba, dipelajari, dicoba lagi, terus begitu hingga sampai itu inherent dalam kehidupan kita. Menyatu, nggak usah pakai disuruh lagi, nggak usah pakai berkali-kali kita coba, ya kita bersabar. Kemudian sabar itu apa sih? Apakah sabar itu pasif? Tidak. Ini yang perlu dibenahi juga. Sabar itu ya seperti yang digambarkan dalam Al-Quran itu wa ma du'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Tidak lemah, ya, tidak tinggal diam, dan Allah cinta orang-orang sabar. Orang sabar begitu. Jadi bukannya pasif, sabar itu bergerak. Ya, kita tahu penghasilan kita sekarang lagi turun ketika anjlok COVID, ya, terpapar COVID. Buat para pedagang misalnya, saya sabar aja. Bukan berarti diem, cari ide lagi, cari celah lagi, ya, untuk mengembangkan. Ya, Rasul orang paling sabar, Rasulullah. Tapi apakah dia diam dari penindasan kaum Quraisy? Tidak. Tetap dia melakukan upaya. Dia hijrah, sebagian sahabat hijrah ke Habasyah. Kemudian beliau pun juga dakwah tetap jalan. Kalau masalah sabar, Rasul paling sabar. Di Madinah juga begitu. Ya, kesabaran menghadapi orang-orang munafik luar biasa. Tapi Rasulullah tetap, ya, fahdharhum qatalahumullah. Hati-hati kepada mereka, biar Allah yang memerangi mereka. Jadi kesabaran itu kudu ditekankan dalam diri kita. Sabar itu bukan diam, bukan pasif. Sabar itu bergerak. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair, Ustaz, atas jawabannya. Ini ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Langsung saja, Ustaz, ya. Dua-duanya saya terakhir dan kita akan nanti tutup setelah sesi tanya jawab ini. Ustaz, bagaimana agar iman tidak turun ketika mendapat musibah dan setelah melewati musibah ini? Dari Ibu Mirzah. Kemudian yang kedua, pertanyaan selanjutnya, yang terakhir, dari hamba Allah, dari Abdullah, hamba Allah. Apa benar kita tidak disarankan berdoa minta dijadikan orang-orang bersabar? Karena akan banyak ujian yang datang. Itu, Ustaz, 2 pertanyaan dan sekaligus pertanyaan terakhir. Sudah mau asar. Ya. Ya, yang namanya melarang itu butuh dalil, ya. Melarang itu butuh dalil. Ya, selama sesuatu tidak ada dalil larangannya, ya maka tidak ada larangan. Ya, al-aslu fil asya al-ibahah illa ma warada an syari' tahrimuhu. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, termasuk konten-konten doa kita selama isinya baik. Menjadi hamba yang bersabar. Sabar itu salah satu akhlak atau sifat mukmin. Mana mungkin itu dilarang? Itu bagian dari permintaan yang logis dari seorang hamba. Tidak ada dasarnya, intinya begitu. Tidak ada dasar dan alasan melarang doa berisi minta menjadi hamba-hamba yang bersabar. Ya. Kemudian tadi pertama apa? Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana agar iman tidak turun ketika mendapat musibah dan setelah melewati musibah? Paling tidak ada 3 hal. Pertama, ya kita butuh lingkungan. Ya, kita butuh lingkungan yang islami, lingkungan bi'ah solihah. Supaya ada rem yang membuat kita berhenti ketika ya potensi buruk itu muncul. Karena situasi lingkungan nggak memungkinkan untuk jadi orang buruk. Ini yang pertama. Yang kedua, ya kita mesti bersama orang-orang yang mendidik kita. Guru, para guru. Ya, para ustadz, para murabbi, para musyrif, dan seterusnya. Yang juga senantiasa menjaga kita secara personali, secara pribadi. Karena sehebat apapun kesabaran para sahabat, tetap ada gurunya, itu Rasulullah. Ada model, ada Rasulullah. Kesabaran para ulama, Ibnu Qayyim mendapatkan musibah, disiksa segala macam, ada guru, yaitu Ibnu Taimiyah, yang juga menghadapi hal serupa. Yang ketiga, yaitu kita butuh kurikulum atau tarbiyah zatiyah, membina diri sendiri,
ya membina diri kita sendiri, karena ada saat di mana kita nggak bersama lingkungan yang baik, ada saat di mana kita nggak bersama guru tersebut, ada saat kita bertanggung jawab atas diri sendiri, itu tarbiyah zatiyah. Inilah di antara cara supaya kita tetap istiqomah di atas kesabaran, baik ketika musibah atau setelahnya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz atas jawabannya. Jadi ada 3 cara tadi ya, agar iman kita tidak turun ketika menghadapi musibah. Yang pertama adalah kita berada dalam lingkungan yang baik, bi'ah salihah. Kemudian yang kedua ada guru-guru yang senantiasa menguatkan kita. Dan yang terakhir adalah tarbiyah zatiyah. Kemudian kita tarbiyah zatiyah ya, membina diri kita sendiri. Baik, alhamdulillah acara kajian Ramadan pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan baik dan sukses tanpa ada kendala apapun. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Fadilatul Ustaz Farid Nu'man yang telah meluangkan waktunya dan memberikan materi yang luar biasa pada siang hari ini. Juga Bapak Ibu guru serta orang tua siswa dan juga siswa-siswi SDT Al-Biruni yang ikut bergabung mengikuti kajian Ramadan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang materi disampaikan oleh Ustadz Farid Nu'man. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran Ustadz Farid. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali di materi atau di kesempatan yang berikutnya, insya Allah. Baik Bapak Ibu serta kaum muslim muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah acara kajian Ramadan tentang meningkatkan keimanan di saat wabah telah selesai. Saya selaku MC atau host memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata atau sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan juga mohon maaf apabila di ujung tadi ada beberapa pertanyaan yang belum sempat disampaikan karena terikat waktu juga karena sudah mau asar. Nanti insya Allah bila Ustadz bersedia nanti akan saya sampaikan kepada beliau pertanyaan-pertanyaan tersebut insya Allah melalui WA ya. Demikian acara kita pada siang hari ini menjelang sore. Semoga tetap semangat dan ceria dalam kondisi apapun, dan mari kita tutup kajian Ramadan kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di acara kajian berikutnya insyaallah. Ya. Saya pamit ya. Ayo, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.